Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu fikum. Kita akan bahas pada pertemuan kali ini, yaitu dalam video ini melanjutkan dari video tentang teori kinetik gas. Maka lanjutan dari teori kinetik gas yaitu tentang termodinamika. Apa itu termodinamika? Mari kita bahas satu persatu. Termodinamika. Ya, ini dari termnya, dari istilahnya, dari istilah yang ditampilkan termodinamika. Ada dua kata di sini, yaitu termo dan dinamik. Termo itu terkait dengan suhu, dinamik itu terkait dengan pergerakan atau perubahan dari sesuatu. Maka ilmu termodinamika ini adalah ilmu yang mempelajari, ini yang mempelajari. Nah, ini kata kuncinya di sini, mempelajari tentang panas, perpindahannya, dinamikanya, ya, mempelajari panas, kemudian perpindahannya juga, dan panas antara, ya, antara sistem dengan lingkungan. Nah, kemudian apa itu sistem, apa itu lingkungan? Dalam bahasan fisika itu apa? Ini paham? Sistem ini adalah yang dikaji. Jadi objek yang dikaji, objek yang dikaji. Nanti saya kasih contoh. Sedangkan kalau lingkungan itu adalah objek yang di luar dari sistem. Ya, ini di luar dari sistem. Suatu sistem itu bisa menjadi lingkungan, atau satu lingkungan itu menjadi sistem. Contohnya begini. Misalkan ketika saya mengambil sistem hanya dalam ruangan ini, maka lingkungannya adalah yang di luar sana. Akan tetapi ketika saya misalkan, yaitu ketika saya mengambil suatu sistem hanya pada balon ini saja, sistem hanya pada balon ini, maka yang namanya sistem adalah yang ada di dalam balon ini. Luarnya termasuk saya, termasuk ruangan yang saya bilang tadi awalnya sistem, itu menjadi lingkungan. Nah, itu perbedaannya seperti itu antara sistem dengan lingkungan. Ya, interaksi apa yang dibahas di sini? Ini nanti banyak sekali, ya, bisa nanti tekanan, ya, tekanan, bisa nanti volumenya, kemudian temperaturnya, suhu, temperatur, dan yang lain-lainnya. Tapi pada prinsipnya tiga ini yang paling mendasar, yaitu tekanan, volume, dan suhu. Anda kemarin sudah tahu bahwa tekanan ini, tekanan itu pressure, ya, ini volume berarti V, simbolnya, suhu ini temperatur berarti T. Hubungan antara P dengan T itu kan berbanding lurus. Nah, ini dibahas di teori kinetik gas kemarin. Pembahasan termodinamika ini sangat penting sekali dan nanti akan Anda jumpai jika Anda masuk jurusan teknik, terutama di teknik otomotif. Ya, Anda mengenal di teknik otomotif itu ada yang namanya mesin 4 tak, mesin 2 tak. Itu maksudnya apa? Kemudian Anda mengenal namanya Grand Prix 500 cc, 250 cc, 1000 cc. Apa itu cc? Nah, itu maksudnya adalah terkait dengan ukuran piston. Dalam pembahasan termodinamika ini, nanti kita akan lebih banyak meninjau tentang piston. Jadi gerakan dari piston ini terbuat dari baja sangat tebal sekali, sangat tebal ini, dan sangat kuat, ya. Tebal. Kalau Anda mengenal nama mesin 4 tak, itu artinya 4 tak itu artinya 4 langkah. Yaitu pertama bensin dihisap, hisap itu nanti membuat piston ini akan bergerak ke bawah sehingga menekan bagian di bawah ini terhubung nanti dengan konsep hidrolik roda. Setelah dihisap nanti ditekan, karena ditekan, gas ditekan, ini otomatis klepnya akan menutup, maka busi akan konslet, jeder. Karena konslet dia akan membakar gas bensin di sini, jeder. Setelah itu turun lagi, otomatis kembali lagi dia akan membuang. Jadi hisap, tekan, bakar, buang. Jadi 4 tak itu seperti itu, hisap, tekan, bakar, buang, urutannya begitu. Nah, yang ditinjau di sini nanti seberapa kuatnya dari mesin tersebut, yaitu usaha atau kerja yang mampu dilakukan. Itu terkait dengan perubahan volume.
volumenya ini. Jadi volumenya itu berubah. Di sini hanya dua ya, tekanan, terus perubahan volume. Maka ketika dibuat grafik, misalnya Anda melakukan penelitian, ya, ini pressure, ya ini volume, pressure. Maka ketika dibuat grafik, misalnya ada grafik seperti ini, maka cara mencari usahanya itu adalah hanya dengan mencari luasnya ini. Luas dari grafik ini termasuk nilai kerjanya. Jadi W dibedakan W yang ini dengan W berat. Ya, kalau W berat itu W, kalau W usaha atau kerja ini work. Ya. Ini lebih besar. Ini W. Pressure dikali perubahan volumenya. Perubahan dari V1 sampai V2, V0 atau V akhir, nah seperti itu juga boleh. Pada asalnya rumusnya seperti ini, pada asalnya. Ini biasanya untuk lebih mudah ya, lebih mudah itu, nah untuk SMA itu W kerja itu adalah tekanan yang diberikan dikali perubahan volume. Sehingga ketika suatu mesin itu dinyalakan, digas dengan keras, akan tapi kok rodanya tidak bergerak, artinya tidak ada perubahan volume. Nah, itu tidak bekerja. Jadi hanya gereng saja gitu, itu tidak bekerja. Mesin itu tidak bekerja. Ini konsepnya tentang kerja ya. Ini jadi yang pembahasan pertama. Pembahasan yang pertama itu adalah kerja dari mesin, konsep kerja gas atau usaha gas itu W sama dengan P delta V ya. Ini P itu adalah pressure, tekanan, delta V adalah perubahan volume. Ya, perubahan volume berarti itu ya berarti V akhir kurangi V awal. Yang perlu Anda ketahui nanti di sini ya, kerja itu akan bernilai, jadi kerja atau usaha itu bisa bernilai positif dan bisa juga bernilai negatif. Kalau positif itu berarti melakukan kerja. Kalau negatif itu berarti dikenai kerja atau dikerjai. Nah, itu negatif. Nah, itu kira-kira seperti itu untuk konsep kerja dari gas. Nah, sekarang proses kerja itu akan kita terapkan, kerja atau usaha gas ini kita terapkan pada berbagai sistem termodinamika. Nah, perlu Anda ketahui sistem termodinamika itu sekitar ada 4. Jadi ada 4, yaitu ada isobarik, kemudian isohorik, kemudian isotermal, dan adiabatik. Apa saja itu bentuk sistem tersebut? Yang pertama adalah isobar. Apa itu isobar? Itu adalah suatu proses perubahan sistem. Jadi sistem berubah, ya, perubahan sistem. Jadi sistemnya berubah pada tekanan tetap, ya, pressure tetap, sehingga tekanan tetap. Maka dalam grafik bisa kita tampilkan dalam grafik PV-nya, PV ini. Maka P-nya ini tetap, karena P-nya tetap, pressure tetap, ini lurus seperti ini. Nah, karena P-nya tetap, maka usahanya ini adalah luas ini. Ya, ini luas ini adalah usaha, ya. Usaha atau kerjanya. Usaha atau kerja. Usaha atau kerja. Nah, ini seperti biasa, berarti usaha kerja W sama dengan P, kemudian delta volume, ya. Jadi ini V1, V2 seperti itu nanti. Panjang kali lebar yang sama kayak gitu. Kemudian karena P tetap, maka persamaan Boyle-Galusa itu akan berubah, ya. Persamaan dasarnya seperti ini. Jadi P1 V1 pivot kemarin T1 P2 V2 T2.
Nah, karena P tetap, maka P-nya dicorek. Sehingga di sini berlaku ya, berlaku hanya V1 T1 V2 T2. Yap, ini untuk kasus isobarik, perubahan sistem pada tekanan tetap. Yang kedua, kasus yang kedua itu adalah isohorik. Maksudnya isohorik itu apa? Ini adalah perubahan sistem. Jadi sistemnya berubah. Perubahan sistem itu pada volumenya yang tetap. Jadi volumenya tetap. Artinya kalau kita bentuk grafik begini, kalau kita bentuk grafik PV, grafiknya volumenya tetap. Berarti ini lurus vertikal. Di sini tidak ada luas, sehingga di sini kerjanya V itu adalah 0. Ya, jadi 0. Mengapa? Karena nggak ada perubahan volume. Syaratnya itu ada perubahan padahal. Jadi perubahannya tidak ada, sehingga ini 0 ya. Berlakunya bagaimana berarti? Boiler rusak berarti menjadi volumenya kita coret menjadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ini untuk kasus isohorik. Sekarang yang ketiga yaitu proses isotermal ya, atau isotermal ya. Termal berarti suhu, artinya ini proses perubahan sistem ya, perubahan sistem pada P-nya itu tetap atau konstan. Nah, kalau kita dibuat grafik, artinya P dan volumenya berubah. P dan volumenya berubah. Maka grafiknya itu adalah begini. Nah, cara mencari luas ini sebagai sebuah kerja, ya, sebagai sebuah kerja, ini luasnya ini kerja, ini V sama dengan N R T ln V2 V1. Jadi ini V1, ini V2. Apa itu ln? Ln itu adalah log natural ya, log natural. Oh, bentar dulu. Berlaku ya, contohnya dulu. Berlaku ini otomatis T-nya kita buang, berarti V1 V1 sama dengan V2 V2. Nah, begini. Maksudnya ln itu apa maksudnya? Ln itu adalah log natural. Jadi log natural. Maksudnya begini, jadi kita ln ini pakai kalkulator, jadi ln 2 misalkan. Tinggal Anda pegang kalkulator. Nah, jadi mudah caranya. Ya, kalkulator di sini ada simbol ln, tapi ini kalkulator yang kalkulator yang ya bukan kalkulator untuk bakul Lombok, bukan. Itu enggak ada. Ini ln, simbol ln ini. Log natural. Ln 2. Ya, 0,69. Jadi 0,69. Nanti sudah ada seperti itu. Jadi misalkan ini ya, misalkan ini V-nya 10. Misalkan V2-nya 10. V1-nya misalkan 5. Ya kan? Maka dimasukkan dalam rumus ini, maka menjadi ln 10 per 5. Nah, kan sama dengan ln 2 gitu kan, 0,69. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi ini satu paket ini ya. Yang terakhir yaitu yang sistem termo yang keempat, yang namanya adiabatik. Ini adalah seperti kasus dalam termos ya. Pada termos itu berlaku proses adiabatik. Apa itu proses adiabatik? Yaitu tidak ada perubahan panas antara sistem dengan lingkungan. Tidak ada pertukaran ya dengan lingkungan. Dalam termos itu ketika Anda masukkan air panas di dalam termos, maka mengapa kok itu awet? Karena apa? Tidak ada panas yang keluar, nggak ada panas yang masuk, sehingga dia awet. Atau termos untuk wadah es, mengapa esnya masih tetap dingin? Karena tidak ada kalor yang masuk, nggak ada kalor yang keluar. Nah, itu namanya adiabatik. Nah, kalau di sini agak berbeda ya. Di sini
Grafiknya ini mirip dengan termo, cuma kalau di sini landai, kalau di sini lebih curam, jadi lebih curam. Nah, seperti ini. Jadi lebih curam. Ini berlaku P1 V1 ini pangkat gamma. Ya, itu gamma itu apa itu? Nah, P2 V2 pangkat gamma. Gamma itulah konstanta Laplace, atau kita pakai yang T1 V1 gamma min 1 T2 V2 gamma min 1. Ya, ini berlaku seperti itu. Ya, ini berlaku seperti ini. Nah, terus pertanyaannya bagaimanakah dengan kerjanya? Nah, kalau kita terapkan yang sebelah sini, maka kerjanya itu adalah W sama dengan 1 per gamma min 1 ya kali P1 V1 min P2 V2. Maaf. Ya. Tapi kalau yang berlakunya adalah yang ini, ya, maka W-nya itu adalah 3 per 2 NR delta T. Nah, kalau ini. Gamma sendiri itu adalah apa? Jadi gamma ini adalah tetapan Laplace. N kemarin sudah, R sudah, T semuanya sudah ada ya, P nya juga sudah, volume juga sudah, N mol. Nah, yang belum ada kan gamma. Tetapan Laplace ini, ya, ini dirumuskan adalah CP per CV. Waduh, ini apalagi nih CP? Ya, CP itu apalagi? Sedangkan CP itu adalah kapasitas panas pada tekanan tetap, ya, pada P tetap. Berarti untuk CV kapasitas panas pada volume tetap. Nah, antara kedua ini hubungannya bagaimana? Untuk kedua ini, ya, untuk kedua ini hubungannya bahwa CP itu sama dengan CV plus NR. Nah, jadi hubungan antara kedua persamaan ini, antara kapasitas panas dengan kapasitas panas P tetap pada kapasitas V tetap, CP dan CV itu hubungannya adalah tinggal dijumlahkan dengan NR, nilai dari CP dan CV. Ini tergantung gasnya, ya. Nanti untuk gas monoatomik maka CP itu 5 per 2, ya, 5 per 2 NR. Jadi untuk gas monoatomik CP nya 5 per 2 NR, CV nya itu 3 per 2 NR. Maka kita ketika masukkan nilai ini, ya, kita masukkan ke sini, otomatis untuk kasus gas monoatomik, ya, dari sini, maka nilai konstanta Laplace-nya tinggal dibagi saja 1,67. Ya, ini untuk gas monoatomik. Nah, untuk gas diatomik ini nilainya berbeda, ya, nilainya berbeda. Untuk CP-nya itu adalah 7, ya, 7. Kalau sini itu 5 per 2, maka di sini 7 per 2 NR. Sedangkan CV-nya justru ini yang 5 per 2 NR. Maka dari nilai ini akan didapatkan gamanya 1,4. Nah, jadi gamanya 1,4. Ini tetapan Laplace. Ya, ini merupakan penerapan atau pembahasan usaha gas dalam berbagai proses termo, yaitu ada 4. Apa saja tadi? Isobar, isohorik, isotermal, dan yang terakhir adalah adiabatik. Adiabatik ini yang paling lumayan banyak dan panjang.
dan biasanya kalau untuk level SMA ini jarang dibahas ya. Ini dibahas lebih lanjut di pembahasan yang tingkat soal pengayaan. Dari saya sekian dulu, ada kekurangan mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube kami yaitu Nyinau Semesta. Salam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.